teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali saya menyuguhkan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan seperti biasa di isu terkini, saya akan menyajikan isu dari dunia politik. Teman-teman sekalian, siapa yang tak kenal dengan Ustadz Abdus Somad atau yang populer dengan sebutan UAS? Seorang dai, seorang mubalik yang sangat kondang, ya, yang dikenal tentu saja di mana-mana. Nah, seperti diberitakan di Detik News Jumat 27 November 2020 bahwa UAS terjun dalam pilkada misalnya di Rokan Hulu Riau. Tentu saja bukan sebagai calon atau kandidat bupati atau wakil bupati, melainkan sebagai juru kampanye atau jurkam. Nah, bahkan bukan hanya di Rokan saja, tercatat UAS juga menjadi jurkam di pilkada Pelalawan. Nah, untuk di Riau, di Rokan Hulu Riau, pasangan yang didukungnya atau yang menjadi mana UAS menjadi juru kampanyenya adalah Hafid Syukri dan Erizal. Sementara di Pelalawan adalah Haji Sukemi dan Rais. Nah, menarik adalah bahwa alasan UAS untuk mau menjadi jurkam salah satu pasangan misalnya di Pelalawan adalah selain kedekatan personal, juga ada dua hal yang menjadi pertimbangan UAS, yaitu yang pertama karena kandidat tersebut menekankan peningkatan SDM, dan yang kedua menonjolkan konsep agamis, yang tentu saja kata Wan, agamis ini tidak lepas atau tidak bisa terpisahkan dari tanah Melayu. Nah, teman-teman sekalian, yang ingin saya ungkapkan dalam konteks ini adalah tentang keterlibatan seorang ulama seperti UAS dalam dunia politik seperti menjadi juru kampanye. Nah, seperti biasa ada wacana ya tentang bagaimana seharusnya ulama di dunia politik. Tentu saja pandangannya tidak tunggal ya, ada beberapa pandangan. Nah, paling tidak seperti yang terungkap di sini adalah ada dua pandangan. Ya, pandangan yang pertama yang menganggap tidak seharusnya seorang ulama seperti UAS terjun ke dalam dunia politik menjadi juru kampanye karena seorang ulama diharapkan menjadi pengayom untuk semuanya, termasuk para pasangan tersebut, sehingga tidak berdiri di satu pihak, melainkan berdiri untuk semuanya. Sehingga kata pendapat ini adalah ya sebaiknya ulama berada di luar, ya memberikan kekuatan moral untuk semuanya dan seterusnya dan seterusnya. Itu pandangan yang pertama ya. Nah, pandangan yang kedua mengatakan bahwa ya tidak ada masalah seorang ulama, ustadz ya atau yang sejenisnya gitu ya menjadi juru kampanye bagi salah seorang pasangan karena itu merupakan hak politik dari seorang warga negara. Artinya seorang ustadz, seorang kiai atau yang sejenisnya memiliki hak politik yang sama dengan semua warga negara, sehingga ketika misalnya dia ingin menjadi juru kampanye atau diajak bergabung untuk menjadi juru kampanye bagi satu pasangan, ya tidak ada masalah karena dia mengekspresikan atau mewujudkan hak politiknya tersebut. Jadi selama tidak ada yang dilanggar, tentu saja dia sah-sah saja untuk terjun ke dalam dunia politik menjadi juru kampanye. Nah, itu dua pendapat ya yang biasa kita temukan manakala seorang tokoh agama
terlibat di dalam urusan politik. Nah, teman-teman, mungkin ada yang ingin punya pendapat ya tentang ulama masuk dalam dunia politik. Kebetulan kasusnya UAS, tapi sebenarnya ini bisa untuk tokoh yang mana saja ya. Silakan teman-teman yang punya pendapat menuliskan komentarnya di kolom komen di bawah ini ya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.